Hai halo semuanya, ketemu lagi sama aku. Oh my god, kita udah sampai di part final. Jadi di video kali ini aku bakal lanjutin alur cerita Full House part 6, part final. Dah, daripada banyak basa-basi, mending kita langsung aja ke ceritanya. Cus! Keesokannya, Min Hyuk mencoba melamar Ji-eun, namun ia menolaknya dengan alasan karena ia baru-baru ini cerai. Lalu mereka mengobrol tentang film yang akan diluncurkan. Mereka akan merekrut Young-jae untuk menjadi peran utamanya, karena tak ada yang lain untuk memenuhi kriteria film tersebut selain Young-jae. Akhirnya, Dong-wook membujuk Young-jae yang sedang di desa Chole. Gimana ini bacanya? Gitu aja lah, pokoknya Chole. Dengan cara berbohong bahwa Ji-eun sakit, namun ia menolaknya. Di tempat lain, Ji-eun yang diberitahu oleh temannya bahwa nenek Young-jae sakit, ia pun langsung bergegas ke sana dan meminta maaf atas segalanya, sambil berlinang air mata. 제가 잘못했어요, 할머니. 네? Besoknya, Ji-eun pergi lagi ke rumah nenek Young-jae. Ia di sana disuruh untuk mendamaikan Young-jae dengan ayahnya. Baru deh ia akan diberi maaf oleh neneknya. Di tempat lain, Young-jae yang khawatir langsung pergi ke rumah dan menemui Ji-eun. Namun di sana tak ada orang. Saat Young-jae di luar, Ji-eun datang dan mereka pun masuk rumah. Lalu Ji-eun menyuruh Young-jae agar baikan dengan ayahnya. Di situ Young-jae bersedia, karena ia akan tinggal lagi di rumah ini, sahutnya. Tak lama, Ji-eun mengeluarkan Young-jae dari rumahnya. Saat Ji-eun khawatir dan melihat lagi keluar, ternyata Young-jae sedang bermeditasi. Saat malam, Young-jae kedinginan, dan ia pergi ke belakang rumah. Ji-eun yang tahu Young-jae tak ada di depan rumah, mencoba mencarinya, namun ia tak ada. Saat di rumah, ia masuk ke kamar Young-jae dan ternyata ia sedang tidur. Lalu ia dibangunkan oleh Ji-eun. Young-jae bilang bahwa ia kedinginan dan berkata pada Ji-eun bahwa ia masuk lewat dapur. Ji-eun di sana nangis. Setelahnya, Young-jae memberanikan diri kepada ayahnya untuk meminta maaf. Di sana, ia mencoba memperbaiki martabat Ji-eun dengan ia bilang pada ayahnya akan menikahi Ji-eun dan ia tak mau kehilangannya lagi. Lalu di rumah, Young-jae bertemu dengan Min Hyuk yang saat itu telah ke rumahnya. Min Hyuk bilang bahwa ia telah melamar Ji-eun, namun tak ada jawaban. Ia menyarankan agar Young-jae menjauhi Ji-eun, karena jika Young-jae masih ada di sisinya, ia akan menderita. Keesokannya, Young-jae pergi dari rumah dan menulis memo pesan di kulkas, agar Ji-eun semangat dan jangan pernah sakit. Lalu Ji-eun pergi ke kamar Young-jae. Benar saja, ia tak ada. Ji-eun pun sedih. Saat sedang merenung di taman, Min Hyuk ada di sana dan mereka pun mengobrol. Tak lama, Ji-eun berkata bahwa Min Hyuk tak usah menunggunya untuk jawaban melamar karena Ji-eun memutuskan untuk menunggu Young-jae. Ji-eun pun meminta maaf pada Min Hyuk. So sweet banget, tapi kasihan si Min Hyuk. Malamnya, saat Ji-eun pulang, ia melihat Young-jae sudah ada di luar rumahnya. Ia pun ke sana dan berkata, "Kenapa kau ada di sini? Bukannya kau pergi?" Lalu Young-jae bilang bahwa ia ada sesuatu yang ingin ia berikan kepada Ji-eun. Young-jae ternyata mengajak nikah Ji-eun dengan serius. Ji-eun terkejut, tak bisa ngomong apa-apa. Lalu Young-jae memberikan cincinnya. Ji-eun malah bilang bahwa ini terlalu cepat dan menyebutnya Young-jae pria pelimpan. Ji-eun lalu bilang lagi, nanti ia akan pikir-pikir dulu. Lalu ia kemudian pergi. Tapi Young-jae yang penasaran, ia menyusul dan menemui Ji-eun lagi. Ia berkata, mau sampai kapan kau akan menjawab? Ji-eun bilang, nanti minggu depan atau 3 hari.
Yongjae di sana kesal dan meminta agar Ji-eun menjawabnya besok. Besoknya, Yongjae tak sengaja mematikan komputer Ji-eun. Ji-eun di sana marah dan filenya hilang. Lalu mereka pun bertengkar lagi. Ih, dasar gelut wae, ieu budak. Akhirnya jawaban tentang Yongjae menikah, Ji-eun menjawabnya. Ia menolak untuk menikah dengannya. Lalu ia memutuskan Yongjae untuk menjadi pembantunya karena ia menumpang di rumah Ji-eun. Sekali ewang anjir. Besoknya teman Ji-eun membantu Yongjae agar ia kembali bisa menikahinya. Dan sebagai imbalannya mereka meminta sebuah toko. Lalu Yongjae setuju. Yongjae diberi tulisan cara-caranya di sebuah kertas. Ia kemudian melakukan beberapa cara dengan mengikuti instruksi dari teman-temannya Ji-eun itu. Membawa ke restoran mahal dan bermain tebak-tebakan di sana. Namun gagal. Lalu ia mencoba dengan trik kedua, dengan membantunya mencuci. Pada akhirnya ia meremas semua kertasnya, tapi ia masih penasaran dengan trik seterusnya. Lalu ia mengajak Ji-eun ke Magic Land. Setibanya di sana, Yongjae memberi bunga, lalu mereka pun bermain ski ice. Saat Yongjae akan mengungkapkan isi hatinya, ia diganggu oleh para pekerja di sana dan diusir. Lalu kemudian Yongjae mengajak Ji-eun berkemah, meskipun kondisinya sedang demam karena saat di ski ice. Saat sudah siap berangkat, Yongjae di mobil demamnya tinggi banget. Mereka pun ya gak jadi dia berkemah. Lalu Ji-eun membawanya ke kamar dan memberinya obat. Malamnya mereka membuat tenda di depan rumah. Di sana Yongjae meminta maaf atas kejadian komputernya. Lalu Yongjae mengajak nikah Ji-eun di tenda. Kemudian Ji-eun berkata, "Kenapa kau menanyakan itu lagi? Kan kita sebelumnya sudah menikah." Ia pun memperlihatkan cincin pernikahannya yang dipakainya pada Yongjae. Mereka pun lalu menceritakan isi hatinya saat dulu. Tak lama Yongjae berkata bahwa ia mencintainya. Lalu bibir Ji-eun mengecup bibirnya. Seterusnya Yongjae lalu menciumnya lagi. Singkat cerita, filmnya Ji-eun telah diluncurkan dan pemerannya adalah mereka berdua. Lalu ketenarannya melonjak naik berkat film itu. Yongjae menemui Minhyuk dan berterima kasih padanya, dan Yongjae menyuruh Minhyuk main ke rumahnya. Minhyuk bilang, "Iya, nanti aku pergi bersama Haewon." Setibanya di rumah Yongjae dan Ji-eun, lalu Minhyuk dan Haewon masuk dan memberi bunga serta makanan. Di sana mereka mengadakan pesta, makan-makan. Setelahnya Minhyuk dan Haewon pergi. Keesokannya, Ji-eun dan Yongjae jalan-jalan memakai sepeda. Sehabis itu, mereka pun duduk di dekat dan berpelukan. Dan film pun tamat. Akhirnya beres juga ini Full House. Menurut kalian endingnya kayak gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian ada saran drakor yang bagus buat di-up di cerita selanjutnya, kalian boleh komen di bawah. Makasih buat semuanya yang udah nonton. Ketemu lagi nanti di cerita-cerita yang lain. Bye-bye.